Selamat malam pada mata kuliah keempat, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak, oleh saya Aditya Ando Yosafat. Untuk pertama, pendahuluan. Pekerja konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan. Sumber daya konstruksi. Yang ini adalah gambar untuk menyusun dan mengarahkan metode-metode agar dapat menyelaraskan antara sumber daya dan penggunaan peralatan untuk mencapai tujuan proyek. Berikut adalah ini ada initiation atau ada initiationnya, ada planning, ada execution, ada performance dan monitoring, dan ada closure. Dari item-item ini akan dari execution ada design including getting bids, ada pre-construction, ada procurement, ada construction and building, ada commissioning, dan owner occupancy, project close out. Resiko, bahaya, kecelakaan. Apa itu? Dari setiap pekerjaan proyek memiliki berbagai jenis tingkat resiko dan bahayanya. Yang pertama ada resiko. Merupakan variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami di dalam suatu situasi. Kemudian ada bahaya. Adalah keadaan yang mempunyai potensi untuk menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan harta benda maupun lingkungan alam. Selanjutnya ada kecelakaan. Adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi atau operasi, merusak harta benda atau aset, menciderai manusia, atau merusak lingkungan. Secara umum, resiko menurut ISO, pengertian resiko adalah mengidentifikasi resiko sebagai the effect of uncertainty on organization ability to meet its objective. Artinya resiko adalah efek ketidakpastian pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Ada 3 poin utama dalam definisi baru tersebut. Yang pertama adalah efek. Efek yang dimaksud adalah poin ini adalah menyimpangnya dari apa yang diharapkan, bisa positif ataupun negatif. Risiko terkait keselamatan kerja umumnya bersifat negatif. Kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian pada poin ini kurangnya informasi atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, kemungkinan atau probabilitas, atau konsekuensinya atau keparahannya. Yang ketiga ada tujuan. Suatu aktivitas hanya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya dapat berupa keuangan, kesehatan dan keselamatan, tujuan lingkungan. Sehingga definisi ini menyebabkan transparansi dalam diskusi dengan pemangku kepentingan karena tujuan dibuat eksplisit atau tegas atau tersurat. Pengertian bahaya. Bahaya adalah suatu yang dapat menyebabkan kerugian, penyakit, kematian pada manusia, dan kerusakan pada lingkungan alam. Jenis-jenis bahayanya ada 5, ada bahaya biologi terhadap flora dan fauna, bahaya fisik bersumber dari cahaya, suara, suhu, radiasi, tekanan, getaran, dan ergonomi. Yang ketiga bahaya mekanik bersumber dari mesin, alat angkut, bejana tekan. Yang keempat adalah bahaya psikologi, beban kerja atau stres. Yang kelima adalah bahaya kimia atau toksik, api, polusi, dan sebagainya. Berikut adalah jenis bahaya.
berdasarkan diklasifikasi berdasarkan benda yang bergerak, benda yang diam, benda fisik, aliran listrik, bahan kimia, biologis, ergonomi, dan psikologis. Definisi incident, near miss, dan kecelakaan. Yang pertama adalah bahaya. Adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit, penyakit, dan kombinasi semuanya. Selanjutnya adalah insiden. Adalah suatu keadaan atau kondisi apabila pada saat ini sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Near miss adalah insiden di mana tidak ada properti yang rusak dan tidak ada cedera pribadi yang berkelanjutan, tetapi di mana diberikan sedikit perubahan dalam waktu dan posisi kerusakan dan atau cedera dengan mudah bisa terjadi. Selanjutnya adalah kecelakaan. Accident adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, tiba-tiba yang menimbulkan korban manusia, harta benda, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa ilustrasinya yang ditunjukkan pada gambar. Konsep keselamatan konstruksi. Pertama, dibagi menjadi beberapa. Ada jenis pekerjaannya, uraian pekerjaannya, prosedur pekerjaannya, pelaksanaan pekerjaannya. Yang di lingkup ini dibagi dari jenis pekerjaannya pada dasar hukum UU, PP atau Perda, Permen, dan standar DN atau LN. Identifikasi bahaya, pekerjaannya, prosesnya, material, alat, dan lingkungan. Dari prosedur atau metode pengendalian risiko pada pekerja, proses, material, alat, dan lingkungan. Untuk pada pelaksana pekerjaannya, pengendalian risiko melalui inspeksi, patroli atau observasi, sampai observasi, komunikasi, audit, tinjauan manajemen, dan perbaikan. Rencana pelaksanaan proyek dari tahap kerja dari pelaksanaan proyek. Ada tahap-tahap sebelum dilaksanakan tahap kerja. Yang pertama itu ada organisasi proyek dan job desk-nya, pembagian jobnya, ada jadwal dan jadwal sumber dayanya, ada rencana mutu kontrak, construction metodenya, ada survei lapangan, ada mobilisasi dan site plan, ada RAPP-nya, ada RAP-nya dan cash flow-nya, ada rencana K3L, ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan atau RK, dan UPL. Selanjutnya adalah ruang lingkup aspek K3 konstruksi. Ada tahap perencanaan dan procurement, ada tahap pelaksanaan, serta ada serah terima PEK konstruksi, ada perawatan atau pemeliharaan, dan ada pembongkaran. Kebijakan K3 konstruksi 2JP. Yang pertama ada kejadian kecelakaan konstruksi. Ada peraturan-peraturan perundang-undangan tentang K3. Ada kebijakan K3 menurut Kementerian PUPR. Yang pertama ada kejadian kecelakaan. Kematian perharinya ada 7.500 melalui kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Lebih dari 2,78 juta kematian terkait dengan pekerjaannya per tahun. Ada 6.500 kematian karena penyakit akibat kerja melalui penyakit akibat kerja. Lebih dari 2,4 juta kematian terkait dengan penyakit akibat kerja. Ini berdasarkan sumber ILO di tahun 2019. Kemudian ada 374 juta kejadian terkait kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja. Hal ini yang mengakibatkan meningkatnya jumlah ketidakhadiran pekerja di tempat kerja. Ini pun bersumber dari ILO di tahun 2019. Berikut ada rincian kecelakaan kerja konstruksi infrastruktur dari Agustus 2017 hingga Februari 2018. Silahkan dilihat dan dibaca. Ini merupakan kecelakaan kerja konstruksi infrastruktur dari tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan sumber Kementerian PUPR dan berbagai sumber yang lainnya. Ini rinciannya seperti tadi. Untuk peraturan perundang-undangannya, Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ada menyangkut penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-undang ini menyangkut penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas keamanan dan keselamatan. Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem jasa konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun. Dan selanjutnya ada pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K3 dan keberlanjutan meliputi standar mutu bahan, peralatan produk, keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Kedua adalah Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK 3 bidang PU. Dan yang ketiga ada SE Menteri PUPR Nomor 66 Tahun 2015 tentang biaya penyelenggara SMK 3 konstruksi bidang PU. Ini adalah kebijakan ketiga Kementerian PUPR yang bersumber dari simbima.pu.go.id. Ini ada peraturan-peraturan yang menyangkut K3 konstruksi di Indonesia. Silahkan dibaca. Selanjutnya ada kebijakan dan keselamatan kesehatan kerja. Di Jakarta tahun 2009 pada tanggal 2 Februari yang berbunyi pada butir pertama memastikan semua peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak. Yang kedua, memastikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga, memastikan setiap orang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja, masing-masing orang yang terkait dan orang yang berada di sekitarnya. Pada butir 4, memastikan semua potensi bahaya di setiap tahap pekerjaan, baik terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja, telah diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara efektif guna mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja. Butir kelima, memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mengeliminasi, mengurangi, dan menghindari resiko kecelakaan dan sakit akibat kerja. Butir 6, memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja pada pejabat dan pegawai sehingga berkompeten menerapkan SMK 3 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Butir ke-7, memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh para pejabat, pegawai, dan mitra kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut adalah komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini adalah komitmen dari PU tentang
SMK 4. Selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi bahaya pada proyek konstruksi. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah sasaran, yang kedua adalah mengidentifikasi bahaya, yang ketiga adalah pengendalian bahaya potensial. Sasaran. Yang pertama, meningkatkan dan mempertajam naluri kewaspadaan karyawan terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja. Meningkatkan cara berpikir yang sistematis dari karyawan dalam pengendalian hazard, melibatkan karyawan dalam pencegahan kecelakaan, dan mendukung manajemen dalam upaya mengurangi atau meniadakan angka kecelakaan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi bahaya, adalah mengklasifikasikan dan mengendalikan bahaya serta risiko dari setiap kegiatan operasional dan produksi perusahaan, baik kegiatan rutin maupun non-rutin. Selanjutnya ada pengendalian bahaya potensial, adalah pengendalian dengan cara menghilangkan atau menghapuskan potensi bahaya pada sumbernya. Analisis risiko atau risk analysis adalah kegiatan yang mengurangi suatu risiko dengan cara menentukan besarnya kemungkinan atau probability dan tingkat keparahan dari akibat consequences suatu risiko bahaya. Selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment, menilai suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat standar risiko yang telah dapat ditoleransi atau ditetapkan. Selanjutnya adalah pengendalian atau segala upaya untuk meniadakan risiko. Berikut merupakan identifikasi pada jenis bangunan. Ada bangunan lepas pantai, ada bangunan gedung, ada bangunan simpang susun, ada bangunan terowongan, dan bangunan jembatan dan waduk. Berikut ada cara mengidentifikasi sumber bahaya untuk mencapai tujuan. Ada untuk mengidentifikasi manajemen konstruksi, SMK 3, dan manajemen risiko. Yang diidentifikasi berupa tenaga kerjanya, alat, material, lingkungan, dan prosesnya. Dengan metode manajemen konstruksi, SMK 3 manajemen risiko yang berakibat pada risiko sampah, dan B3 polusi dan dampaknya terhadap lingkungan. Akibat tidak cermat melakukan identifikasi sumber bahaya. Akibatnya ada unsafe conditional, bangunannya runtuh atau roboh. Ada unsafe action, akibatnya jatuh dari ketinggian dari tempat pekerjaan konstruksi. Pengendalian bahaya potensial atau hazard. Caranya yang pertama ada kenali dulu bahaya atau risikonya. Kemudian ada dievaluasi bahaya risiko yang akan berpotensial. Selanjutnya adalah rencanakan dari hasil evaluasi tersebut, kemudian rencanakan pengendalian bahaya potensialnya. Yang keempat adalah dilaksanakan, dan kelima adalah monitoring agar evaluasi dan rencana yang telah dilaksanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi dan menaksir risiko. Kemudian dari itu, kita akan memonitor risiko dan menetapkan kebijakan yang akan diambil. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan dan mengatur risiko yang telah dianalisis atau diidentifikasi tersebut. Kemudian adalah memperkenalkan dan menguji rencana jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah risk manajemennya. Ada hazard analysis,
mencakup checklist, JSA, dan Fire and Exploitation Index, PHA, HAZOP, FMEA. Kemudian ada risk evaluation, ada frequency estimation, dan consequences estimation. Selanjutnya ada risk control, berupa engineer control, administrative control, personal protective equipment. Identifikasi dalam manajemen risiko. Silakan dibaca identifikasi dalam manajemen risikonya. Penetapan tujuan, identifikasi bahaya, berikut analisis risiko, akibat, kemungkinan, dan evaluasi risikonya. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Di dalam itu ada tetap dilaksanakan monitor atau review dan komunikasi konsultasi. Berikut ada job safety analysis dan job hazard analysis. Dalam JSA dan JHA ini tidak saya jelaskan secara rinci karena perlu pembahasan yang lebih banyak pada JSA dan JHA ini. Jadi mungkin pembahasannya secara beda lagi. Tapi saya akan menjelaskan apa itu JSA dan JHA secara garis besar. JSA atau Job Safety Analysis adalah suatu proses identifikasi bahaya dan risiko yang didasarkan pada tiap-tiap tahap. Jadi pada JSA ini mengidentifikasi bahaya dan risiko pada tiap-tiap tahap dalam suatu proses pekerjaan. Jadi dia lebih terperinci pada tiap-tiap tahap. Sedangkan pada JHA atau Job Hazard Analysis adalah teknik yang berfokus pada tugas pekerjaan atau uraian kerja sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi. Jadi pada item JHA ini ada item JSA. Jadi pada JHA ini sudah dilakukan identifikasi bahaya dan risiko secara mendetail pada tiap-tiap tahap untuk dianalisis kembali pada job hazard analysis dengan teknik yang berfokus pada tugas pekerjaan atau uraian pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi. Mungkin sekian presentasi dari saya, Aditya Ando Yusafat. Saya ucapkan terima kasih, maaf atas kesalahan tutur kata atau kurang-kurangnya. Saya ucapkan selamat malam dan see you.